Jangan jadi Yahudi kalau kamu belum tonton video ini. Ini adalah episode spesial karena kita akan membahas asal-usul Yahudi, bagaimana kok mereka bisa sampai ke Madinah, apa kelebihan dan kekurangan mereka, dan kenapa mereka mengkhianati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau ada banyak literatur yang menuliskan tentang sejarah asal-usul Yahudi. Bible misalnya punya versinya sendiri, begitu juga dengan Talmud, naskah rabbinik dan literatur-literatur lainnya. Di sini aku bahas asal-usul Yahudi berdasarkan Quran dan beberapa buku sejarah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu sah-sah aja, kita bisa diskusi di kolom komentar. Jadi kalau bicara tentang Yahudi ini cakupannya luas sekali. Dia bisa menjadi sebuah agama, etnis, suku bangsa, bahkan yang terbaru bisa menjadi sebuah negara. Dalam hal ini, aku membahas Yahudi khusus sebagai sebuah agama dan etnis, bukan sebagai suku bangsa atau negara seperti yang kita kenal sekarang. No, itu akan sangat panjang sekali dan pasti berbelit-belit. Jadi aku membatasinya Yahudi sebagai agama dan etnis. Jadi Yahudi ini adalah sebuah agama samawi yang turun 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kitab sucinya adalah Taurat. Mengenai asal kata Yahudi, ada banyak perbedaan pendapat. Di antaranya yang paling mendekati kebenaran dan paling banyak dipakai oleh ulama sejarah adalah Yahudi itu diambil dari kata hada Yahudu yang berarti kembali. Kembali di sini maksudnya adalah kembali ke jalan yang benar setelah sebelumnya mereka sempat tersesat dan dijadikan budak oleh Fir'aun. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dari sinilah lahir penamaan Yahudi. Pendapat lain, kata Yahudi ini diambil dari nama salah seorang anak dari kakek moyang mereka yang bernama Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya 14 orang anak, yang paling terkenal adalah Nabi Yusuf. Salah satu saudaranya Nabi Yusuf ada yang bernama Yehuda, maka lahirlah istilah penamaan Yahudi atau anak-anaknya Yehuda. Lalu bagaimana dengan Israel? Sekali lagi aku mau tekankan kalau Israel yang aku maksud di sini adalah etnis ya, bukan negara. Jadi kata Bani Israel yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah penisbatan untuk anak turunannya Nabi Yakub. Artinya Bani Israel ini adalah anak-anaknya Nabi Yakub, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Isra dan El. Isra itu artinya hamba dan El artinya Tuhan, yang berarti hamba Tuhan. Definisi Israel ini emang gampang-gampang sulit sih untuk difahami, apalagi sejak Zionis itu mengikrarkan Israel sebagai sebuah negara. Dulu sebelum Zionis mengikrarkan Israel sebagai sebuah negara, orang-orang tahu kalau Israel itu adalah etnis Yahudi, keturunannya Nabi Yakub. Sekarang makna Israel itu bias, karena nggak semuanya yang tinggal di Israel itu orang Yahudi kan. Nah, jadi kita tuh nggak bisa serta-merta tarik kesimpulan atau mengeneralisir kalau Israel itu negaranya Yahudi, atau Yahudi itu udah pasti orang Israel. Enggak. Yang udah pasti itu adalah Zionis pasti Yahudi. Nah, itu yang pasti. Ribet emang, seribet-ribetnya menggambarkan keadaan Yahudi itu sendiri. Hidup mereka penuh dengan keribetan dan keruwetan. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana perjalanan Yahudi bisa tersebar sampai ke Madinah dan bagaimana mereka itu mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.